Karena setelah saya SMA itu saya suka ini Bang, apa namanya, elektronik. Elektronik. Ya, sehingga saya itu teknisi dulunya. Oke. Saya memperbaiki televisi, memperbaiki radio, memperbaiki AC, memperbaiki kulkas. Semua alat-alat elektronik saya perbaiki. Mungkin bisa menjadi sebuah harapan lah bahwa kita juga mungkin tukang cuci AC atau kita perbaikin handphone atau kita perbaikin televisi masih bisa jadi profesor. Ini buktinya ada. Bicara Profesi. Selamat datang di Bicara Profesi. Seperti biasanya kami menghadirkan orang-orang spesial. Pasti yang duduk di sini adalah orang spesial. Beliau adalah guru saya, gitu ya, mentor saya. Saya ingat banget dulu sebelum saya ngajar di satu universitas swasta di Jakarta, saya dipanggil beliau di interview. Akhirnya saya bisa ngajar di universitas tersebut. Berikutnya saat saya mau ngambil S3, ini luar biasa nih. Saya minta rekomendasi beliau karena untuk ngambil S3 itu harus ada rekomendasi dari kalau nggak salah 3 profesor. Jadi saya minta rekomendasi beliau dan akhirnya beliau hadir. Saya senang banget nih hari ini di studio Dr. Demo. Prof. Oga, apa kabar? Sehat Pak Dede Mulyana, sahabat dekat saya nih. Iya, luar biasa udah jauh-jauh ya. Iya, dan menyempatkan dari kesibukannya sebagai Kaprodi ya Pak ya. Iya. Di Universitas Bakri. Iya. Kaprodi Informatika. Wah, luar biasa. Saya langsung saja todong dengan pertanyaan pertama ini ya, iya, Pak. Yang selalu menginspirasi saya, bahkan kadang-kadang kok bercita-cita seperti ini ya. Iya. Saya lihat di salah satu media, Prof sempat sampaikan mungkin ke media tersebut bahwa ingin mencetak 10 profesor, 100 doktor, dan 1000 ya. Iya. Magister atau S2. Iya. Saya salah satunya Pak. Udah dapat satu dan yang lainnya. Terima kasih banyak nih Prof. Boleh diceritakan nggak Prof? Kenapa sih ada muncul cita-cita itu? Ya, jadi waktu saya itu kan menjadi profesor. Jadi di SK-kan itu pada saat umur saya 40 Bang. 40 tahun? Ya, 40 tahun sebagai guru besar teknik elektro. Jadi waktu saya setelah dapat guru besar itu, saya oleh Ibu Rektor diberi kesempatan untuk ikut lomba dosen terbaik. Oke. Nah, waktu lomba dosen terbaik itu saya ditanya, kan namanya kita peserta lomba, mereka kan jurinya ya. Pertanyaannya itu adalah, buat apa kamu jadi dosen? Kenapa kamu jadi dosen? Memang kamu dosen apa? Memang kamu punya hati nggak buat dosen? Ada nggak passion kamu sebagai dosen? Jadi akhirnya air mata saya berlinang Bang. Oh gitu. Maksudnya kok setelah saya jadi profesor baru ada pertanyaan itu ke saya gitu. Pada saat lomba dosen terbaik. Padahal jadi dosen udah lama. Udah lama. Ada mungkin 10 sampai 15 tahun. Karena syarat untuk menjadi guru besar itu kan harus 10 tahun lebih bekerja sebagai dosen. Nah, akhirnya saya termenung di situ. Aduh, saya harus menjawab apa nih? Sedangkan ini kan acara lomba. Iya. Nah, jadi saya teringat dulu saya ditolong dosen saya ditolong guru saya. Maka saya mengatakan saya harus menolong orang lain. Oleh sebab itu, selama saya jadi profesor, seumur hidup saya jadi profesor, saya harus menghasilkan 10 profesor baru, 100 S3 doktor yang baru, 1000 S2 baru dan 10.000 S1. 10.000 S1. Ya. Oke. Terus jurinya bilang, wah Prof, ini saya udah putih rambut nih. Jadi juri katanya. Lomba dosen terbaik. Kata-kata jawaban peserta lomba selama saya jadi juri itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Normatif banget. Ya, normatif. Tetapi Prof jawabannya KPI. Key Performance Indicator. Terukur ya Prof. Terukur. 10 profesor, 100 doktor, 1000 S2 dan 10.000 S1. Wah, oke. Nah, memang saya menang lomba ya. Oke. Tetapi saya di mobil saya nangis Bang. Nyesel bilang itu jangan Prof. Karena ucapan ini kan doa ya. Doa betul. Karena waduh saya bilang menghasilkan 10 profesor di dokter aja sulit kan kalau kita bimbing ya. Maksudnya kadang ada aja kendala kan. Membimbing S2, membimbing S1. Tapi dalam hati saya itu kenapa baru umur 43 tahun saya mendapatkan visi misi ini. Karena bagi saya kan kenapa nggak dari kita waktu kecil atau waktu kita SMP atau SMA kan. Sering tanya kan,
waktu kita kecil apa cita-citanya? Iya. Jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, jadi ABRI gitu kan. Tapi ini saya baru mendapatkan cita-cita itu di umur 40 profesor 43 Bang. Oh, iya. Selama ini saya nggak pernah pokoknya kerjakan aja sebaik-baiknya. Karena setelah saya SMA itu saya suka ini Bang, elektronik. Ya, sehingga saya itu teknisi dulunya. Saya memperbaiki televisi, memperbaiki radio, memperbaiki AC, memperbaiki kulkas, semua alat-alat elektronik saya perbaiki. Makanya saya dulu buka namanya toko Mitra Elektronik Service. Oh gitu. Sampai saya punya saudara saya ajak 2 orang, mereka sukses. Satu sudah di Sanken, Lelin, si Owat, satu lagi udah di Istana Negara sebagai IT. Oh gitu, pekerjaannya memang di elektro atau di IT tadi ya? Di perusahaan besar berarti ya? Tadinya ikut saya kan, untuk memperbaiki komputer, memperbaiki televisi, teknisi lah kita. Sekarang sudah sukses. Sekarang mereka udah sukses. Waktu teknisi saya tanya ayah saya kan, saya bilang kamu nggak harus terus jadi teknisi, ambil aja S2, S3. Akhirnya saya ambil Abang di UI, S2 gitu. dan S3. Iya. Dan sekarang sekarang sudah jadi profesor. Elektro juga. Waduh. Jadi kalau di majalah atau di mana saya dibilang teknisi televisi, tukang cuci AC, menjadi seorang profesor. Oh gitu, luar biasa sekali. Itu inspiratif banget itu perjalanan hidupnya, Bro. Jadi bagi pemirsa nih, teman-teman Studio Delmul ya, Pak Dede Mulyana ini dokter Dede Mul ini mungkin bisa menjadi sebuah harapan lah, bahwa kita juga mungkin tukang cuci AC, atau kita perbaikin handphone, atau kita perbaikin televisi, masih bisa jadi profesor. Ini buktinya ada. Siapapun bisa ya, Prof. Bisa, asal ada kemauan, kerja keras. Karena saya memang mengerjakan sebaik-baiknya, Bang. Jadi memang latar belakang saya teknisi itu, saya akhirnya memperbaiki kan, yang mati saya hidupkan, yang rusak saya perbaiki. Tapi akhirnya panggilan saya itu karena saya memperbaiki alat-alat elektronik. Setelah dosen saya itu akhirnya memperbaiki manusia. Oh, manusia. Dikasih pendidikan, dikasih visi misi tujuan kan, maksudnya bahwa manusia ini harus ya paling tidak sarjana S2, S3 kan, supaya mereka lebih mulia, lebih bermartabat, lebih inilah ada jenjangnya lah gitu. Iya. Sejak kapan bercita-cita atau punya keinginan atau menetapkan target mau jadi profesor, Bro? Kira-kira kapan? Apakah S1, S2 atau berjalan begitu aja? Berjalan begitu aja sih, saya bilang. Iya. Gitu. Karena saya tuh kerjakan sebaik-baiknya. Terus ada nggak nih yang mau mengajukan jenjang jabatan akademik? Saya ajukan. Ada nggak nih yang mau? Saya baca persyaratannya, saya ikutin. Jadi memang tidak ada seperti tujuan khusus Bang saya ke sana. Sebenarnya saya itu tujuannya bagaimana melayani orang itu. Kalau kita teknisin kan ya, sebaik-baiknya kan. Kalau udah kita perbaiki terus masih garansi dia datang lagi, saya total untuk tanggung jawab saya, karena saya kan udah bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan. Gitu. Jadi akhirnya itu terbawa sampai saya jadi dosen, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi selalu saya apa aja yang tidak bisa diperbaiki, saya punya konsep pasti bisa diperbaiki. Termasuk manusia. Oh, luar biasa sekali nih Propoga ini. Banyak profesor yang theoretical base, tapi ini profesor elektronik yang dulunya memang bergelut di dunia perbaikan, sampai reparasi elektronik dulu sampai level itu ya. Iya, saya sampai bertanya tuh, maksudnya kalau saya kan perbaiki elektronik pakai solder, pakai timah, pakai multimeter, pakai semua lah alat-alat elektronik. Saya bilang saya perbaiki manusia pakai apa? Pakai apa gitu ya? Iya kan? Iya. Aduh, saya bilang pakai apa nih ya? Jadi memang unsur alam ternyata Bang. Jadi manusia itu kan ya bisa dikatakan yang ada di sekitar kita lah. Ada tanah, ada air, ada udara, ada alam lah ya yang sudah lengkap ini. Bagaimana itu bisa juga kita katakan memperbaiki manusia sebenarnya. Seperti itu ya. Tapi nanti itulah ya sesi. Siap. Nanti kita arrange lagi sesi yang khusus untuk memperbaiki manusia. Ya, saya tertarik dengan perjalanan hidupnya nih. Iya, siap. Profesor, Propoga ini merupakan profesor pertama di keluarga atau satu-satunya? Iya, baru Pak. Oh, baru sebenarnya kalau dari ayah saya punya kakak, Profesor Sastra Jepang, Sastra Jepang. Situmorang ya, Prof. Hamzum itu dari USU.
Oh, usu. Iya. Oke. Tapi saya dari ayah saya baru saya. Baru Prof Oga sampai saat ini ya. Iya, tapi 5 saudara saya semuanya dokter, Pak. Oh, dokter semua. Aduh, luar biasa ini keluarga. Kick Andy kemarin. Oh, Kick Andy. Nah, itu masuk Kick Andy saya nonton sampai habis. Siap. Waktu itu saya nggak mau menceritakan, biar Prof Oga yang menceritakan filosofi dan falsafah hidup orang tua sampai dengan anaknya ini orang sukses semua, terutama di pendidikan akademis. Kira-kira apa, Prof? Boleh berbagi nggak? Ya memang kan ada lagunya itu, Bang. Orang tua saya itu kan. Jadi dia sampai kemana itu mencari uang untuk sekolahkan anaknya. Itu aja sih tujuan hidup orang tuanya. Iya. Jadi kekayaan terbesar orang tua itu anaknya. Anaknya. Iya. Oke. Jadi kalau anaknya itu sukses, itu kebanggaan dia gitu, Bang. Kalau nggak sukses, aduh rasanya gimana anak saya ini gitu. Dan kebetulan anaknya juga mau sekolah. Kalau enggak ya sama aja, Prof ya. Iya. Gitu. Jadi beruntung bagi mereka teman-teman yang memang orang tuanya, keluarganya punya keinginan untuk anaknya bersekolah, manfaatkan ya. Iya. Dan juga orang tua kalau kamu sekolah setinggi-tingginya mau, Bang, disupport. Tapi kalau minta yang lain nggak dikasih. Oh gitu justru. Iya. Jadi kalau Mak uang kuliah kasih. Tapi kalau Mak minta beli apa gitu, motor nggak kasih ya. Oh gitu. Segitu fokusnya ya orang tua ke pendidikan. Bahkan menantu ini sekarang semua pada sekolah, Bang. Udah S3 semua ini. Pak, kalau di keluarga itu adik kakak S3 dan profesor itu ngomong apa sih? Saya bingung, bicara apa? Jurnal kah gitu ya? Penelitian atau apa, Prof? Spill sedikit, Prof. Iya, memang kalau kita keluarga kan kalau udah pendidikan seperti itu kadang-kadang di mana sih sekolah terbaik? Oh, gitu. Ada nggak sih beasiswa? Ini anak saya udah mau melanjutkan. Atau nih gimana caranya supaya dia bisa. Tapi kata-kata cucunya ayah saya ini sekarang kedokteran semua, Bang. Oh gitu, kedokteran malah kedokteran semua gitu ya. Saya bilang kok akhirnya ke manusia ya, 1 elektro ada, tapi yang 3 ini udah dokter semua. Bahkan anak saya katanya mau jadi dokter, adiknya juga mau jadi dokter, ini juga mau jadi dokter, katanya. Saya juga waduh. Oh, dokter. Memperbaiki manusia lagi. Iya. Tapi sejak kemarin COVID itu ya mungkin itu kali ya. Dokter itu kan sangat mungkin orang banyak tersentuh ya, ingin berkontribusi ke arah kemanusiaan ya. Gitu. Jadi kalau menghidupkan orang mati ya bukan kita menghidupkan itu Tuhan gitu ya. Menghidupkan elektronik yang mati itu ahlinya elektronik gitu ya. Prof, sekarang juga kalau nggak salah Prof Oga ini sebagai Dewan Pakar National Cyber Security Defense di Indonesia. Apa itu? Jadi saya bersama Pak Iwan Sumantri sama teman-teman di NCSD, Ketua Umum juga. Sebenarnya dulu tuh penggagasnya Iwan Sumantri ya. Dia yang membuat ini pesantren cyber. Oh, pesantren cyber. Okay. Cuman Pak Iwan Sumantri udah meninggal karena COVID, Bang. Oh, gitu. Iya, makanya saya bilang kemarin kan kita undang ke kampus ya untuk sebagai pembicara Universitas Bakri sebagai IT Outlook ke depan gimana IT. Dia udah bicara gitu. Nah, kemudian juga saya diundang ke pesantrennya. Cuman waktu saya mau diundang tau-taunya dia udah kena COVID. Udah kena COVID ya. Aduh, saya bilang sayang banget ya. Jadi akhirnya saya sama dia kan teman-teman semua ya membentuk National Cyber Security Defense. Ya. Jadi sebenarnya saya ini juga tadi kembali lagi kepada filosofi saya itu bahwa semua yang misalnya nih udah mau apa kita hidupkan gitu, Bang. Jadi keberadaan saya, kedatangan saya ke setiap organisasi yang saya masukin itu bagaimana saya menghidupkan. Kan banyak ya pimpinan-pimpinan atau orang-orang yang sudah besar, petinggi ya. Jadi dia mungkin dikasih kesempatan untuk menduduki organisasi yang tertinggi lah tempatnya gitu ya, kedudukannya. Tetapi yang saya lihat dia malah mematikan. Oh gitu. Iya, dimatikan. Saya bilang ini enggak kayak saya ya. Saya ini kan teknisi. Teknisi itu nggak bisa begitu. Teknisi itu mati saya hidupkan. Kebiasaan sejak dulu gitu ya. Ini kok mematikan malah. Iya, gitu ini malah mematikan. Jadi kalau saya ketemu sama orang itu kayaknya nggak sesuai gitu. Iya. Karena saya memang backgroundnya itu adalah technician. Technician itu kan dari off menjadi on. Dari yang nggak bicara jadi bicara, dari yang nggak mati jadi nyala kan gitu, Bang ya. Iya, jadi betul. Akhirnya saya ke setiap organisasi saya menghidupkan. Oh gitu. Apalagi di asosiasi atau komunitas ya. Kadang-kadang orang sibuk di yang lain hanya buat aja gitu, tapi tidak hidup. Iya, Bang. Oh
Bahkan kalau saya mau cerita ya, dalam dunia yang saya jalani ini, ke berbagai segmen saya melihat bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang mau menghidupkan. Jadi terjadi adanya iri hati, kecemburuan, gitu loh. Dan tidak mau dia itu jadi sukses gitu loh. Kalau saya enggak, gimana dia hidup, dia sukses gitu. Bahkan ya dia injak saya pun atau dia mampatkan saya, yang penting dia hidup gitu. Nah ini enggak. Kata-kata banyak orang itu, ya saya katakan aja ya, misalnya kalau di dunia pendidikan ya, ini saya ya terbuka aja lah daripada kita ini ya. Toh juga orang bisa melihat kok semuanya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan itu yaitu Nadiem Makarim, yaitu merdeka belajar. Jadi saya pikir-pikir kenapa ya merdeka belajar? Berarti belum merdeka. Iya, ya, sebelumnya berarti belum merdeka ya. Jadi kalau saya lihat benar Bang, dibelenggu, ditindas, aduh saya bilang diikat, ini, aduh. Saya bilang kok begini ya pendidikan. Benar loh. Makanya dengan membawa merdeka belajar, bagaimana orang itu jangan ditindas, jangan dibelenggu, tetapi dimerdekakan. Ya, dibatasi malah ya dulu tuh. Iya, jadi saya setuju sama Menteri ini Nadiem Makarim. Jadi pengertian merdeka belajar itu harusnya seseorang itu merdeka gitu. Ya kan? Coba misalnya kalau kita lihat ke kampus-kampus, satu kelas dikasih nilai itu gimana sih dosen? Iya kan? Berarti kan dia mematikan potensi kan? Betul. Padahal potensinya bukan di yang diteskan dipelajari teori saja misalkan potensinya di praktek atau apapun. Oh gitu ya. Terus misalnya ada orang kan tugas akhir misalnya skripsi nggak pernah selesai. Ini sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya? Iya. Ya artinya kan harusnya dia dibimbing, diarahkan sehingga dia lulus kan. Ini malah tidak diluluskan. Ujian lagi tidak lulus. Di banyak kampus Bang. Oh gitu. Iya. Saya lihat betul bahwa semuanya itu adalah balas dendam ujung-ujung. Balas dendam. Merasa pernah dipersulit, mempersulit lagi gitu ya. Iya. Makanya saya tanyakan kenapa sih kamu jadi dosen? Saya dosen di swasta yang lama dulu ya. Kenapa sih kamu begitu? Saya bilang, semuanya kamu kasih. Oh Pak, saya dulu waktu S1 dulu di kampus ternama ya, saya nggak sebut namanya kampus apa. Saya Pak, sekelas dikasih semua. Saya langsung nanti ya kalau gue dosen, gue bales dendam nih katanya. Akhirnya turun-temurun. Waduh, gimana? Iya, jadi saya temukan seperti itu Bang. Bahwa akhirnya semuanya itu yang dilakukan orang adalah iri hati, balas dendam. Karena dia dulu pernah diperlakukan seperti itu, maka dia memperlakukan seperti itu. Iya. Makanya kalau saya bilang ini nggak bisa hidup kalau begini. Iya. Ya kan? Dan saya salah satunya adalah yang menampung lulusan itu terkena dampak. Kenapa? Lulusannya akhirnya karakternya kurang bagus gitu ya. Pinter sih gitu ya. Tapi karakternya balas dendam tadi gitu ya. Saling gencet-gencetan office politik. Ya kami kena juga gitu sebagai industri gitu. Oh seperti itu ya Prof. Jadi dikasih beban. Saya bilang mahasiswa punya waktu. Iya kan? Segitu ketatnya. Iya Pak. Ini lebih parah, dosen saya dulu Pak, begini Pak. Berarti dia punya historis itu. Dulunya digituin. Makanya dia begitu, makanya saya udah tahu, udahlah saya diam aja Pak. Jadi saya yang penting kalau ada waktu begini saya ngomong, tapi kalau tidak ya saya menghidupkan aja. Mahasiswa saya hidupkan. Bahkan saya bilang, kasih saya semua mahasiswa yang bermasalah. Oh gitu. Iya, saya nggak mau mahasiswa yang sudah hidup buat apa? Iya. Kalau hidup kan udah tinggal jalan dia. Iya betul. Yang mau mati, yang setengah mati kasih saya, biar saya perbaiki gitu. Oke. Ya kan? Nah setelah mereka nanti lulus, nanti aduh Pak, semangatnya lebih tinggi lagi. Energinya itu lebih kayak dapat sesuatu gitu. Iya. Dia seperti kalau orang bilang tuh kayak lahir baru gitu. Kayak energi baru. Lahir kembali Pak. Iya. Udah kayak istilahnya tuh wah semangat banget. Karena dia dari nol jatuh nggak ada nih yang mau nolongin. Nggak ada saya datang, biasanya. Ya kan? Iya. Kamu lebih baik mana saya bilang? Apakah skripsi atau jiwa kamu, hidup kamu? Dia langsung mikir Pak. Lah kan lebih baik kamu sehat, kamu ceria daripada kamu begini mulu. Apa sih arti skripsi saya bilang? Itu tuh skripsi di kampus-kampus lain itu banyak bertumpuk-tumpuk dibuangin. Dibuang ujungnya ya nggak jadi apa-apa. Di gudang Pak. Di gudang. Udah banyak masuk lagi. Saya bilang
Saya marah itu sama Ah. universitas itu. Oh, Saya gitu. bilang kenapa dibuangin? Saya susah-susah bikin itu skripsi. Iya. Heeh. Numpuk Pak, mau dikemanain ini katanya. Iya kan, Iya karena juga banyak ya. Pak skripsi itu. Iya. Iya. Dan Jadi- mahasiswanya itu Iya, stres, stres. bolak-balik, Iya, uang banyak, iya. waktu dibuang gitu Iya, aja. jadinya Iya. saya terus dia bilang gimana dong Pak? Ya saya bilang harusnya hidup ini kita menemukan kegembiraan Oke. dalam pekerjaan kita, Iya. dalam belajar kita. Hmm. Kalau kamu nggak senang dengan seperti itu, ya saya rasa nggak usah. Makanya saya bilang hapus aja itu skripsi, buat apa sih Bang? Iya. Daripada iya, betul. orangnya jadi jiwanya tertekan. Iya. Nanti kalau dia udah gila, siapa yang mau nolongin? Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain Iya. lagi. Iya. Berarti Propoga ini menyentuh humanity-nya dulu ya. Iya, Manusianya iya. dulu ya. Kalau keilmuannya kan semua orang bisa Ilmunya pelajarin. bisa Bang. belajar. Iya. Akhirnya kan yang tadinya nggak mau skripsi juga kalau udah bangkit kan Iya. bisa jadi menyelesaikan ujungnya kan. Iya, dia jadi bangga Pak. Oh, Gitu. tuh kayaknya kerjanya juga giat, apanya giat. Karena pernah mengalami Mhm. titik nol itu Pak. Mhm. Jadi mulai dari nol dia. Oh, Iya. gitu. Bahkan kalau orang-orang seperti itu harusnya kita kasih dulu semangat. Udah kamu lulus tapi perbaikan misalnya. Iya. Oh setelah itu dikerjain bener Pak. Kencang dia Iya larinya. lebih baik daripada yang karena udah lulus gue nih Iya, jadi enak. iya. Jadi plong Pak, nggak ada beban yang dia kerjakan kan. Nggak ada beban dia dalam mengerjakan pekerjaannya gitu. Iya, karena merasa tadi start dari nol lagi. Iya gitu. Ya, ada dosen atau kaprodi atau siapapun yang mempercaya nih ya Iya. bahwa kita bisa. Luar biasa Iya, sekali, iya. Prof. Kadang-kadang dosen ya begitu masuk satu kelas tuh atau membimbing dia nilainya jelek-jelek gitu ya. Oh, dia orang bermasalah, ada yang lain nggak? Ada yang lain gitu. Kadang-kadang seperti Iya, itu nih, iya. Propoga malah menghampiri itu. Iya. Wah, Saya luar biasa. Mana yang mahasiswa abadi, mana yang bermasalah, mana yang nggak selesai, kasih ke saya. Iya. Karena saya akan ngomong bahwa bukan hanya ijazah yang paling penting, tapi yang paling penting adalah jiwa kita, hidup kita, sukacita kita, kegembiraan kita. Kalau gara-gara skripsi dia terus aja termenung bahkan gila, buat apa? Apa skripsinya bisa menyehatkan dia? Iya. Enggak, saya bilang. Malah skripsi dia mematikan dia, saya bilang. Ya udah, kamu nggak usah skripsi. Udah sekarang, saya bilang, lupakan semua. Kamu udah cari yang membuat kamu gembira, saya bilang. Bikin teh manis dingin, nah kan enak tuh. Siang-siang enak. Iya. Ini bikinin dong Ayo. teh manis dingin. Makan yang manis-manis, saya bilang. Manis-manis Iya. enak. Wah, langsung dia semangat loh Pak. Nggak ada tuh kata dia skripsi apa sih? Dia nggak anggap Pak. Enggak Iya. ya. Nah setelah itu dia ketemu orang tua terus ngomong dan sebagainya. Dia kembali kepada pembimbingnya. Semangat dia Pak. Selesai skripsinya. Iya. Jadi jangan dulu jadi tekanan dulu. Baru orang suruh ngerjakan, nggak bisa Pak. Iya. Gimana betul. orang dalam keadaan takut tertekan mengerjakan sesuatu nggak bisa. Harusnya dia bebaskan dulu, plong dulu, sehingga dia bisa mengerjakan apa saja kan. Iya. Jadi beda orang yang kuliah itu di bawah tekanan sama yang enggak. Saya bisa lihat itu Pak. Jadi kalau saya di kelas kan, Prof maaf katanya, kenapa? Saya ganti jurusan aja katanya. Itu ekstrim banget itu. Iya. Ganti jurusan. Iya, ganti jurusan. Padahal udah tingkat berapa ya? Bukan tiap awal-awal hari, ya. iya. Saya bilang kenapa? Aduh Pak, passion saya nggak di sini. Aduh. Saya bilang ini, waduh. Jadi kita, ya itulah ya. Saya selalu perbaiki. Saya selalu hidupkan. Iya. Ya kan? Kalau membuat itu kamu mati, mendingan stop. Jangan disentuh lagi. Kamu kembali ke yang mana? Ya kan? Bukan dari itu saja hidup. Hidup bisa dari yang lain, saya bilang. Seperti saya teknisi elektro, bisa dari colokan, bisa dari baterai, bisa dari casan, bisa dari mana aja kamu bisa hidup. Kalau colokan ini nggak kasih kamu lagi hidup, dari mana kamu ambil? Dari sini, dari sini. Masih banyak sumber energi lain, betul kan? Iya. Jadi betul. kalau kamu terus berpatokan itu terus, ini terus, ya kan? Sehingga kamu akhirnya gila, jadi stres. Kamu bisa hidup? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Jiwa kamu gimana? Hancur, saya Bang. Di pinggir jalan buka baju, aduh, kan betul ya, ujungnya kan begitu Bang. Iya, ujungnya Yang namanya udah pikiran terus nggak bisa disolusikan. Iya. Akhirnya saya mau sarjana, saya mau jadi sarjana, gila akhirnya. Iya. Saya pernah ketemu Bang, orangnya udah dia udah berapa kali ke rumah sakit jiwa karena dia ingin sekolah, ingin ijazah. Jadi sampai pikirannya nih di sini, ambil tuh ijazah, ambil. Jadi kayak udah imajinasi dia tuh udah kayak karena orang gilanya udah tingkat tinggi. Halusinasi. Saya ambil ijazah, saya udah S1 kan. Ketawa dia. Saya bilang gitu. gila nih. Ternyata mahasiswa yang tertekan tuh banyak ya. Banyak Bahkan mungkin lebih banyak lagi sebelum kampus Merdeka ini ya. Ya mungkin lah saya rasa ya, karena kenapa dibuat merdeka kan berarti terbelenggu sebelumnya. terjajah, ya kan?
Iya. terbebani Pak, gitu loh. Nah makanya saya coba lihat sekolah di Finlandia, itu sekolah terbaik terhebat di dunia, nggak ada ngasih tugas, nggak ada tugas. Iya, mereka gitu aja ngomong-ngomong, main handphone, cerita-cerita, main-main ayunan, gitu Pak saya lihat di videonya. Apalagi PR nggak ada. Nggak ada. Itu PR tuh bikin waktu di rumah hilang gitu. Makanya saya bilang buat apa sih manusia hidup dikasih ini. Betul nggak Pak? Iya. Udah betul. nikmatin aja lah makanan, nikmatin minuman ya. Kita Iya. senang-senang gini ketemu kayak sama Pak Deddy Mulyana saya bisa ketawa. Hilang semua stres. Hilang semua stresnya betul. Sampai rumah anak-anak dikasih PR, nanya kasih ke orang PR, tua nggak bisa. pusing. Orang tuanya nggak tahu gitu. Jadi sama istri bisa gini kan? Iya. Makanya. Bapak gimana sih Luar ngecek biasa, mama gimana sih? bener-bener. Aduh. Iya. Janganlah bawa ke rumah beban ya. Iya. Bawa ke rumah ya senyum ya kan, yang lucu-lucu lah kalau bisa. Oke, jadi di Universitas Bakri saat ini, Prof sudah mulai menjalankan hal tersebut ya. Iya. Kegembiraan dalam belajar, tidak membuat stres mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Saya mengajak mereka temukanlah kegembiraan dalam pekerjaan. Iya, kalau itu sudah ketemu, mau semalam suntuk di situ nggak ada sedihnya Pak. Nggak ada sedihnya. Nggak ada murungnya. Energinya terus ada bertumbuh terus. Iya. Contohnya kalau dikatakan orang main game terus. Tanpa beban. Ya senang Pak. Ada makanan dimakan, ada apa makan, terus aja main game. Itu ada Pak profesinya di Singapura dan dia digaji tiap bulan. Jadi setiap level game dia lulus, tulis apa masukannya. Lulus gitu. tulis ya sampai ke level berapa. Terus kesulitannya apa masukin. Digaji Pak. Bahkan saya bilang, Pak, saya nggak mau dipecat dari sini, mau di sini Pak. Nggak digaji juga nggak apa-apa. Yang penting saya main game. Iya. Tuh, sampai begitu. Jadi ada orang yang nggak mau digaji tapi senang dalam pekerjaannya Pak. Bingung saya juga. Dipecat kagak mau. Digaji juga nggak mau. Yang penting saya di sini main game Pak katanya. Kasih masukan. Tapi itu pekerjaan loh saya bilang. Itu pekerjaan dibayar gitu ya. Karena game itu kan nanti membutuhkan level ini apa tantangannya. Level ini bagaimana. Nah di level ini kamu bisa nggak coba. Wah ini kayaknya terlalu sulit diringankan. Karena dia aja nggak bisa. Apalagi nanti orang lain kan. Iya. Gitu. Ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi tadi seperti yang Prof Boga sampaikan, elektronik aja sumbernya dari mana saja. Iya. Jadi kalaupun kita sekarang sudah ngambil satu jurusan, ya selesaikanlah. Toh nggak harus hidup dari sana juga. Betul. Kan. Tanggung jawab aja dulu. Iya, yang penting diri sendiri itu memang bahagia, gembira, menemukan arti hidup ya. Saya setuju tuh Pak dengan Google, YouTube, Microsoft atau apalah. Yang dia sekolah di Harvard kan nggak lulus Pak. Nggak lulus orang-orang itu ya. Jadi kalau sukses. Iya, kalau dia terusin bikin Harvard sampai stres sampai gila dia. Apa dia jadi Google? Nggak bakalan jadi. Nggak bakal. Iya. Jadi hidupkan dia dari Google, bukan dari Harvard. Bukan dari Harvard. Jadi pendidikan itu sebenarnya saya bilang harus berubah. Iya. Makanya saya waktu cerita begitu saya dibilang teman udah Pak Hoga aja lah Menteri Pendidikan katanya. Oh iya, jadi kalau milih menteri pendidikan atau Menkominfo Pak? Itu dua-duanya kalau Menkominfo. Dua-duanya. Sama Pak Mulyana banyak. Gitu ya. Siap. Banyak proyek yang harus kita kerjakan. Iya. Prof, hobinya apa sih sebenarnya Prof? Apakah memang elektronik itu hobi atau itu mata pencaharian? Sekarang dari mulai tukang elektronik, servis sampai dengan profesor elektro juga. Tapi saya nggak tahu hobinya apa. Itu hobi kah atau gimana? Sebenarnya saya hobi itu makan Bang. Oh makan. Kalau ditanya makanan paling enak tuh sop kambing. Sop kambing. Wah masih makan itu ya. Wah luar biasa. Waduh itu enak banget makanan. Di bisnis juga kalau saya banyak berkecimpung di bisnis katanya kalau bisnis yang sustainable itu adalah bisnis yang jadi ritual. Ritual manusia itu adalah makan. Maka makan hobi ya gitu ya. Oke luar biasa sekali. Prof Boga, bagi mahasiswa atau siapapun lah yang ada di dunia pendidikan atau mungkin angkatan kerja atau siapapun yang ingin bekerja menyiapkan profesinya tadi, selain insight dari Prof bahwa mau jadi apapun sebenarnya bisa. Mau jadi profesor pun dari tukang servis elektronik dan sebagainya bisa. Ada pesan nggak ke mereka-mereka yang muda-muda? Gimana sih supaya kalau berkarir itu sukses? Jadi kalau kita menemukan sesuatu baik di dunia kerja, di dunia apapun juga, hidupkan aja. Hidupkan ya. Jadi kalau kita hidupkan itu justru di sanalah ada keadilan. Kalau kita hidupkan itu justru di sanalah ada kesejahteraan. Kalau kita hidupkan itu disitulah ada profesional. Iya, benar Bang. Gitu ya. Kalau dia mematikan, menurut saya ya akhirnya kematian lah, nggak ada apa-apa lagi gitu. Kalau kehidupan itu kan hidup dia, maka bertumbuh, berbuah,
dan bisa dirasakan orang lain kan. Tidak hanya diri sendiri Tidak ya. hanya diri sendiri. Jadi gitu. waktu dia muda, banyaklah hidupkan, apapun juga hidupkan. Ya kan? Ya baik itu misalnya mau apa yang dihidupkan, ruangan hidupkan, ya kan, tumbuhan, ya kan, kita tanam pohon kan, menghidupkan pohon. Air kita bersihkan, menghidupkan air. Udara juga kita hidupkan. Apalagi cahaya atau apa, semuanya kita hidupkan. Nah, yang paling penting adalah menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia. Kalau kita ingin sukses, ya hidupkan diri sendiri ya. Kesukaannya di mana, passionnya di mana dan sebagainya. Dan itu istilah saya kegembiraan dalam pekerjaan dia. Terima kasih sekali lagi Prof. Woga. Sama-sama, Sampai ketemu di sesi-sesi lainnya. Siap. Makasih.